Jauh di lembah terpencil, dikelilingi oleh pegunungan Gifu, terdapat sebuah komunitas yang kehidupan sehari-harinya dibentuk oleh ikatan, praktik bersama, dan keputusan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lingkungan mereka yang ditandai oleh ritme tersendiri dan hubungan yang erat dengan tanah telah melahirkan cara hidup di mana setiap tugas, setiap gerakan, dan setiap perayaan memiliki makna kolektif. Di sini, keberlanjutan tidak bergantung pada monumen atau narasi besar, tetapi pada prinsip yang telah membimbing penduduknya sejak zaman kuno. Yui, kerjasama yang mengatur pekerjaan, menopang keluarga, dan mendefinisikan struktur desa itu sendiri. Apa yang sekarang kita sebut Shirakawa-go adalah hasil dari ketenangan abadi ini, dari sebuah komunitas yang telah melestarikan tradisinya tanpa mengorbankan kesederhanaan. Apa yang memungkinkan tempat ini, yang dianggap sebagai salah satu yang paling unik di Jepang, untuk mempertahankan identitasnya tetap utuh meskipun waktu terus berlalu. Desa yang belajar hidup bersama musim dingin. Saat jalan berkelok-kelok lebih dalam ke pegunungan Gifu, lanskap mulai berubah dengan kelembutan yang seolah dipandu oleh alam itu sendiri. Di sudut terpencil ini, di mana musim dingin menyelimuti segala sesuatu yang terlihat, sebuah lembah terbentang, denyut nadinya berdetak dengan ritme uniknya sendiri. Di sana, sebuah pemukiman kecil telah belajar dari generasi ke generasi untuk hidup berdampingan dengan iklim yang keras dan ketenangan yang dipaksakan oleh ketinggian ini. Saat Anda berjalan di sepanjang jalur pertama, lanskap memperoleh kedalaman yang tak terduga. Lereng bergantian dengan permukaan yang landai, di mana salju menumpuk dalam lapisan yang tidak rata, dan pepohonan yang berjajar di sepanjang jalan menciptakan semacam lorong alami yang secara diam-diam memandu langkah Anda. Di bentangan awal ini, pengunjung merasakan keheningan yang tidak hanya berasal dari cuaca, tetapi juga dari cara lingkungan seolah menyerap setiap gerakan, mengundang Anda untuk berjalan perlahan, untuk membiarkan tubuh Anda mengadopsi ritme lembah. Meskipun tampak tenang hari ini, lembah ini telah dibentuk oleh adaptasi manusia selama berabad-abad. Jalur-jalur saat ini mengikuti rute kuno yang menyesuaikan dengan bentuk lahan dan kebutuhan untuk menghubungkan berbagai titik pemukiman tanpa menentang iklim. Setiap lekukan jalan setapak dan setiap lahan terbuka mengungkapkan hubungan yang telah lama terjalin antara penduduk dan topografi, bukti koeksistensi yang telah disempurnakan dari waktu ke waktu dan masih terlihat hingga saat ini dalam cara segala sesuatu tampak berada di tempatnya. Sekilas pandang pertama ini mengungkapkan esensi tempat tersebut. Ini bukan hanya sebuah desa yang terletak di antara pegunungan yang tertutup salju, tetapi lingkungan yang mempertahankan hubungan yang tulus dengan masa lalunya. Di setiap sudut, jejak cerita kuno, keheningan yang dibagi, dan gerakan sehari-hari yang diulang selama beberapa generasi dapat dirasakan. Iklim ekstrim tidak menghancurkan identitas ini. Sebaliknya, justru memperkuatnya. Apa yang di tempat lain akan menjadi hambatan, di sini menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari, pengingat konstan bahwa lembah dan penduduknya bernapas dengan ritme yang sama. Bahkan sebelum bertemu dengan penduduknya, lembah ini menunjukkan bahwa kehidupan di sini tidak dimulai baru-baru ini. Di bawah salju yang menyelimuti jalan setapak, dan di cekungan-cekungan landai yang membentang di sepanjang lereng, kita dapat melihat jejak generasi masa lalu yang berjalan di jalur yang sama dengan langkah yang mirip dengan langkah saat ini. Tidak ada catatan tertulis yang tersisa dari masa itu, tetapi isyarat-isyarat tertentu yang diabadikan dalam keheningan, cara melirik langit sebelum melangkah maju, jeda singkat saat melintasi lahan terbuka, rasa hormat yang hampir naluriah terhadap bentuk tanah, mengungkapkan bahwa sejarah lembah ini tidak bergantung pada monumen atau pengingat yang terlihat. Sejarah itu bertahan dalam cara lanskap membimbing mereka yang melewatinya. Arsitektur tepi. Tinggal di tempat yang mustahil.
Saat Anda memasuki area tempat rumah-rumah tradisional lembah berdiri, lanskap mulai mengungkapkan tatanan sunyi yang bukan hasil kebetulan. Setiap rumah menempati tempat yang tepat, dipilih sesuai dengan kemiringan tanah, arah angin yang dominan, dan cara salju turun selama bulan-bulan terberat. Dari pandangan pertama, jelas bahwa arsitektur ini tidak diciptakan untuk menyenangkan mata, tetapi untuk berinteraksi dengan iklim dan menahannya. Bangunan-bangunan tersebut langsung dapat dikenali dari siluetnya yang memanjang dan atapnya yang curam. Kemiringan ini bukan sekadar dekoratif. Kemiringan ini memungkinkan salju yang menumpuk untuk meluncur tanpa menambah beban yang dapat membahayakan struktur. Atap, yang terbuat dari lapisan jerami tebal yang ditempatkan dengan tepat, menciptakan insulasi alami yang mampu menahan dingin yang intens dan hujan yang berkepanjangan. Setiap bagian atap mengikuti prosedur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Teknik teliti yang hanya berfungsi jika setiap bundel disusun dengan presisi yang tepat. Kerangka utama terdiri dari balok kayu, masing-masing dipilih secara individual karena kekuatan dan fleksibilitasnya. Bagian-bagian ini dirakit tanpa paku, menggunakan sambungan buatan tangan yang mendistribusikan berat dari atas ke bawah. Seluruh struktur tetap kokoh bahkan dalam menghadapi perubahan suhu yang tiba-tiba, getaran, atau variasi kelembapan, kondisi umum di lembah ini. Bekas yang ditinggalkan waktu pada kayu tidak memengaruhi stabilitasnya. Sebaliknya, setiap garis, setiap retakan adalah bukti bisu dari tahun-tahun kehidupan. Interior diatur pada tingkatan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Lantai dasar adalah pusat kehidupan sehari-hari. Makanan disiapkan, persediaan disimpan, dan aktivitas rumah tangga umum berlangsung di sana. Cahaya yang masuk melalui jendela-jendela kecil yang ditempatkan secara strategis menciptakan suasana lembut yang menonjolkan tekstur alami. Bukaan ini memiliki dua fungsi penting: memungkinkan cahaya masuk tanpa kehilangan panas di musim dingin dan mengatur ventilasi selama bulan-bulan yang lebih hangat. Lantai atas secara tradisional digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan sirkulasi udara yang lebih besar. Ruang yang luas di bawah atap memungkinkan sirkulasi udara yang cepat, mencegah penumpukan kelembapan. Tali, penyangga, dan struktur masih menyimpan bekas penggunaan di masa lalu. Meskipun tidak lagi digunakan dengan cara yang sama, ruangan-ruangan ini tetap mempertahankan aroma khas kayu tua dan menyediakan ruang yang diperlukan untuk menangani material dengan mudah. Koridor interior yang sempit dirancang untuk menjaga suhu dan memaksimalkan setiap meter persegi yang tersedia. Pintu-pintu meluncur dengan mulus, memakan ruang minimal. Sebagian lantai ditutupi dengan tikar tatami yang mengatur kelembapan dan meredam suara, menciptakan transisi halus antara area kerja dan relaksasi. Kombinasi material ini berkontribusi pada keseimbangan interior yang independen dari elemen eksternal. Di jantung banyak rumah terdapat ruang yang didedikasikan untuk menghasilkan panas dan menyiapkan makanan. Lokasinya disengaja, memungkinkan panas naik ke tingkat atas, menjaga suhu yang stabil di seluruh struktur. Peralatan disimpan di kompartemen terdekat, diposisikan untuk penggunaan sehari-hari tanpa mengganggu tatanan yang telah ditetapkan. Komunitas ini mengikuti pendekatan praktis yang hampir tidak berubah dari waktu ke waktu. Eksterior rumah secara alami melengkapi desain interiornya. Kayu yang terpapar elemen alam memperoleh warna mulai dari emas hangat hingga abu-abu tua, tergantung pada kelembapan dan intensitas matahari. Setiap permukaan menceritakan kisah yang berbeda. Beberapa balok menunjukkan perbaikan lama yang dibuat dengan teknik tradisional. Yang lain mempertahankan garis-garis tidak beraturan yang dihasilkan dari keausan. Semua ini bukanlah kerusakan. Ini adalah identitas, ini adalah kenangan. Dinding-dinding yang tampak sederhana dari jauh menyembunyikan pekerjaan yang teliti. Dinding-dinding itu terbuat dari lapisan-lapisan yang dipasang dengan hati-hati, menggunakan teknik kerajinan tangan yang memungkinkan mereka untuk menahan kondisi ekstrim tanpa menambah beban yang tidak perlu. Pemeliharaannya membutuhkan kolaborasi komunitas. Renovasi atap, misalnya, tetap menjadi tugas kolektif. Beberapa penduduk berkumpul untuk menempatkan setiap ikatan jerami dengan tepat dan memastikan daya tahan struktur. Apa yang tersisa dari generasi ke generasi?
Di lembah terpencil ini, di mana iklim menentukan ritmenya sendiri hampir sepanjang tahun, pekerjaan yang menopang komunitas lahir dari pengamatan lingkungan yang sabar dan konstan. Keluarga belajar bekerja dengan apa yang ditawarkan tanah dan mengubah sumber daya tersebut menjadi keterampilan yang diwariskan dari tangan ke tangan, seperti warisan yang sunyi. Tugas-tugas yang diingat hingga saat ini muncul dari kebutuhan untuk mengatur kehidupan di wilayah yang menuntut usaha untuk mendapatkan makanan, kehangatan, dan stabilitas. Selama beberapa generasi, pertanian menempati tempat sentral dalam kehidupan lembah. Ladang disiapkan dengan alat-alat sederhana yang bergantung pada kekuatan manusia dan ritme yang ditentukan oleh musim. Tanah harus diolah pada waktu yang tepat agar kelembapan dan cahaya mendukung pertumbuhan tanaman. Setiap keluarga mengetahui batas-batas lahan mereka dan tahu bagaimana mendistribusikan pekerjaan sesuai dengan kerasnya iklim. Periode penanaman dan perawatan menuntut disiplin, perhatian, dan pembacaan yang akurat terhadap tanda-tanda yang ditinggalkan oleh langit, tanah, dan suhu. Benih dipilih dengan cermat untuk memastikan benih tersebut dapat bertahan di musim dingin yang panjang. Selama bulan-bulan yang lebih hangat, penduduk memeriksa lahan, menyingkirkan batu-batu yang hanyut oleh hujan, dan memelihara saluran irigasi yang mendistribusikan air yang dibutuhkan untuk setiap tanaman. Ketika waktu panen tiba, lembah itu bangun lebih awal. Suara alat-alat mengiringi gerakan mereka yang mengisi wadah dengan hasil panen tahun itu. Siklus ini mencerminkan hubungan yang mendalam antara komunitas dan lanskap, sebuah tarian kuno yang berulang tanpa kehilangan maknanya. Produksi sutra juga memainkan peran penting dalam sejarah lembah tersebut. Mengolah sutra membutuhkan serangkaian langkah yang dipelajari dengan sabar. Serat harus diekstraksi dengan gerakan yang lembut untuk menghindari kerusakan, dan kepompong dipilah berdasarkan kualitasnya. Komunitas tersebut mengetahui setiap tahapan yang diperlukan untuk mengubah bahan yang rapuh ini menjadi produk yang dapat diperdagangkan dengan wilayah lain. Menguasai teknik ini bukanlah masalah beberapa minggu, dibutuhkan latihan, perhatian, dan ingatan selama bertahun-tahun. Di samping tugas-tugas utama ini, ada tugas-tugas lain yang menopang kehidupan sehari-hari. Penebangan kayu sangat penting untuk mendapatkan bahan bangunan, bahan bakar, dan alat-alat. Penduduk tahu kayu mana yang paling tahan terhadap kelembapan dan mana yang lebih mudah diolah. Kayu bakar disimpan terlebih dahulu, ditumpuk di tempat-tempat di mana angin akan membantu mengeringkannya dan mencegah penumpukan kelembapan. Setiap batang kayu yang diletakkan merupakan persiapan diam-diam untuk bulan-bulan yang lebih dingin. Pengelolaan air juga membutuhkan dedikasi yang konstan. Kanal-kanal yang mengalir melalui desa perlu dibersihkan secara teratur untuk menjaga aliran yang stabil. Saluran air ini memasuk tanaman dan membantu mengatur kelembapan di sekitar rumah. Secara berkala, kelompok penduduk akan berjalan di sepanjang kanal untuk membersihkan daun, batu, atau apapun yang mungkin menghalangi aliran air. Meskipun berulang, tugas ini memastikan sumber daya yang sangat diperlukan sepanjang tahun. Keluarga juga memelihara ruang kecil tempat mereka menyimpan alat-alat yang digunakan secara musiman. Cangkul, pisau, dan wadah kayu diperbaiki setelah setiap penggunaan untuk memperpanjang masa pakainya. Menjaga barang-barang ini dalam kondisi baik merupakan bagian penting dari rutinitas harian, karena isolasi lembah membuat penggantian menjadi sulit. Pembuatan barang-barang baru bergantung pada keterampilan manual yang diajarkan sejak kecil. Anak-anak tumbuh besar dengan menyaksikan orang tua dan kakek nenek mereka melakukan tugas-tugas ini. Seiring waktu, mereka mulai berpartisipasi dalam pekerjaan sederhana yang memungkinkan mereka untuk memahami pentingnya kerja tim. Pembelajaran awal ini memperkuat keberlanjutan kerajinan dan memastikan bahwa komunitas tersebut tidak kehilangan teknik yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Percakapan di sekitar api unggun dan gerakan berulang di ladang merupakan bagian dari pendidikan yang tidak membutuhkan buku panduan. Hanya kehadiran, kesabaran, dan ingatan. Selama musim dingin yang paling keras, beberapa tugas berhenti, tetapi yang lain menjadi lebih penting. Keluarga memeriksa peralatan, memperkuat bagian-bagian rumah mereka, dan merencanakan musim pertanian berikutnya. Malam yang panjang memungkinkan mereka untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan di musim semi.
Cara beradaptasi dengan iklim ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mengubah keheningan musim dingin menjadi waktu yang produktif. Tahun yang mengubah wajah dunia. Di lembah ini, tahun tidak berjalan lurus. Setiap musim mengubah landscape dan menentukan kondisi baru bagi kehidupan masyarakat. Warna, suara, dan cahaya berubah secara mencolok, membuat kita dapat merasakan bukan hanya perjalanan waktu, tetapi juga bagaimana cuaca memengaruhi aktivitas sehari-hari. Pegunungan, ladang, dan langit bertindak sebagai titik acuan yang konstan, mengantisipasi bagaimana minggu-minggu mendatang akan berlangsung. Saat musim semi perlahan menyelimuti lembah, ranting-ranting yang gundul mulai menumbuhkan daun-daun baru. Rumput berubah warna menjadi lebih cerah dan ladang bersiap menerima perawatan pertama tahun ini. Sinar matahari menjadi lembut dan hangat, menciptakan bayangan yang tampak meluncur di atas rumah-rumah. Tanah yang lembab mengeluarkan aroma yang memadukan tanah basah dengan kayu hangat. Masyarakat mengatur ulang tugas-tugas mereka sebagai respons terhadap kelahiran kembali alami ini, karena setiap tunas membutuhkan perhatian, dan setiap perubahan membuka jalan bagi musim yang akan datang. Musim panas membawa perubahan yang nyata dalam intensitas cahaya. Hari-hari semakin panjang, dan panas semakin intens di area lembah yang lebih terbuka. Pepohonan mencapai puncak keindahannya, dan lanskap diselimuti oleh beragam warna hijau yang pekat. Air jernih mengalir melalui kanal-kanal, dan suara serangga menambah suasana seperti musik yang terus-menerus. Awan yang terpantul di ladang yang tergenang menciptakan permukaan yang berkilauan, mengubah lanskap menjadi cermin sementara. Selama periode ini, udara bergerak dengan lembut, dan vegetasi menunjukkan pertumbuhannya yang penuh. Kontras antara naungan sejuk rumah-rumah dan kecerahan di luar menciptakan rasa keseimbangan. Hujan singkat yang datang pada hari-hari tertentu menyegarkan lingkungan dan meningkatkan aroma dedaunan. Lembah memperoleh dinamisme khusus, disertai dengan aktivitas terus-menerus di sepanjang tepi ladang dan jalan setapak yang mengelilinginya. Musim gugur datang perlahan, namun kehadirannya langsung terasa. Pepohonan berubah warna dalam waktu singkat, melukis perbukitan dengan warna merah, kuning, dan coklat. Pagi hari menjadi dingin, dan udara menjadi lebih kering dan beraroma lebih pekat. Angin membawa dedaunan yang berputar-putar di sepanjang jalan setapak. Transisi ini menandai awal dari suatu masa ketika lanskap tampak memusatkan cahaya dalam nuansa hangat sebelum kembali menyerahkan semuanya kepada musim dingin. Seiring berjalannya musim, hari-hari semakin pendek. Matahari melintasi langit dengan sudut yang lebih kecil, memperpanjang bayangan di ruang terbuka. Air sungai kehilangan intensitas dan mengalir lebih lambat. Pegunungan mulai menunjukkan garis-garis putih pertama yang mengumumkan kedatangan musim dingin. Suasana menjadi introspektif, seolah-olah lembah sedang bersiap untuk hawa dingin yang akan datang. Dengan datangnya musim dingin, perubahan menjadi lebih jelas. Pada hari-hari yang paling keras, atmosfer memperoleh kepadatan tertentu. Udara menjadi lebih berat, dan kelembapan membentuk lapisan tipis pada permukaan yang terbuka. Langit yang hampir selalu mendung hanya memperlihatkan garis-garis samar pegunungan. Lembah diselimuti kecerahan seragam yang membuat sulit untuk membedakan jarak. Suara-suara menjadi tidak teratur. Terkadang angin bertiup kencang melintasi jalan setapak. Di lain waktu, semuanya jatuh ke dalam keheningan yang hampir mutlak, hanya dipecah oleh suara gemerisik lembut salju yang baru turun. Selama periode ini, kehidupan menyesuaikan diri dengan kehadiran es yang konstan. Aktivitas di luar ruangan berkurang, dan perhatian dialihkan ke tugas-tugas yang dapat dilakukan di dalam ruangan. Pemandangan tampak diam, tetapi tidak kehilangan karakternya. Setiap sudut mempertahankan beberapa tanda pergerakan. Uap yang mengepul dari dapur, derit kayu yang dipasang ke dalam struktur rumah. Kehidupan di antara dua cahaya. Di lembah ini, fajar tidak ditandai dengan perubahan cahaya, tetapi dengan gerakan pertama di dalam rumah. Sebelum matahari mengintip di atas pegunungan,
Beberapa penduduk sudah memeriksa peralatan yang akan mereka gunakan sepanjang hari, sementara yang lain menyalakan api di perapian mereka. Langkah kaki yang lembut terdengar, putaran pintu geser, suara panci yang diletakkan. Rutinitas dimulai dengan tenang, dipandu oleh kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, desa terbangun secara bertahap, melalui tindakan-tindakan sederhana yang menandai awal hari baru. Di beberapa rumah, aktivitas dimulai di sekitar perapian. Panas yang berasal dari tengah rumah menyebar ke ruangan lain, dan aroma kaldu, nasi, atau sayuran menciptakan suasana hangat. Panci diletakkan dengan lembut di atas meja rendah, dan setiap persiapan mengikuti urutan kuno yang dipelajari dari generasi ke generasi. Suasananya sederhana, tetapi setiap gerakan memiliki tujuan yang tepat, alasan yang diwarisi dari mereka yang datang sebelumnya. Seiring berjalannya pagi, lembah itu memperoleh suara-suara baru. Air yang mengalir melalui kanal-kanal yang berjajar di sepanjang jalan menjadi kehadiran yang konstan. Arus halus yang menyertai ritme hari dan membantu menjaga lingkungan tetap bersih. Suara-suara juga muncul, bercampur dengan gumaman lembah, selalu dengan nada yang terukur. Di sini, percakapan tidak memecah keheningan. Mereka menjadi bagian darinya. Cuaca memengaruhi segalanya. Pada hari-hari dingin, langkah kaki menjadi lebih cepat. Pada hari-hari hangat, gerakan lebih lambat dan lebih santai. Setelah tengah hari, jalanan menunjukkan tingkat aktivitas yang moderat. Keseimbangan konstan antara gerakan dan keheningan mendefinisikan kehidupan di lembah ini. Bisnis lokal membuka pintu mereka dan memajang produk yang dibuat dengan bahan dan teknik regional. Dari luar, aroma kayu, kertas, tekstil, dan makanan yang disiapkan dengan bahan-bahan lokal tercium di udara. Pengunjung menjelajahi ruang-ruang ini, mengamati setiap detail, sementara penduduk melanjutkan rutinitas mereka tanpa mengubah ritme yang telah mereka pertahankan selama beberapa dekade. Di bengkel-bengkel tertentu, teknik kerajinan tangan dipraktikkan yang membutuhkan perhatian penuh. Suara-suara yang berasal dari area ini berulang, namun tidak pernah mekanis. Dentingan alat-alat, gemerisik serat, dan kontak dengan permukaan alami menciptakan suasana uniknya sendiri. Kerja manual menjadi bagian dari lanskap suara desa. Setiap pengrajin membubuhkan ritme tertentu tanpa mengganggu harmoni keseluruhan. Seiring berjalannya sore, suhu perlahan turun. Bayangan pegunungan memanjang di sepanjang jalan setapak, mewarnai lembah dengan nuansa yang lebih sejuk. Suara langkah kaki diredam oleh kelembapan tanah, dan udara memperoleh aroma segar dari pepohonan di dekatnya. Pada saat ini, beberapa penduduk kembali ke rumah mereka setelah menyelesaikan tugas-tugas di luar ruangan, sementara yang lain mengambil kesempatan untuk mengumpulkan alat-alat atau mempersiapkan diri untuk hari berikutnya. Di dalam rumah, pencahayaan disesuaikan saat cahaya siang memudar. Lampu memancarkan cahaya lembut yang menyoroti tekstur kayu dan benda-benda tradisional. Suasana menjadi lebih intim tanpa kehilangan hubungannya dengan alam luar. Dari jendela, lembah tampak berwarna kebiruan yang menandai akhir hari. Suara-suara di rumah-rumah menjadi tenang, mengiringi transisi ke aktivitas terakhir hari itu. Ketika pekerjaan selesai dan aktivitas melambat, lembah memasuki ketenangan yang menandakan berakhirnya hari secara alami. Dalam lingkungan ini, kehidupan sehari-hari dipertahankan oleh serangkaian tindakan kecil, semuanya saling terkait. Setiap gerakan, setiap suara, dan setiap jeda adalah bagian dari ritme yang tidak berakselerasi, tetapi tetap sesuai dengan sifat tempat tersebut. Lembah bernapas bersama penduduknya, dan setiap hari menjadi variasi halus dari rutinitas yang telah bertahan selama beberapa generasi. Kewaspadaan yang sabar terhadap hal-hal penting. Saat matahari terbit, tugas-tugas dibagi di antara kelompok-kelompok kecil. Beberapa warga memeriksa jalan setapak yang menghubungkan berbagai area komunitas. Tangga disesuaikan, batu-batu yang lepas disingkirkan, dan persimpangan tempat vegetasi tumbuh dengan cepat dibersihkan. Dengan cara ini, jalan setapak dapat dilalui tanpa kesulitan. Di dekat aliran air, tugas-tugas lain dilakukan yang tidak memerlukan intervensi di saluran air. Beberapa orang memeriksa kelembapan tanah,
mengamati bagaimana warna tanah berubah di berbagai tempat. Pemantauan ini membantu mengantisipasi variasi yang dapat memengaruhi tanaman atau membahayakan stabilitas jalan setapak tertentu. Kadang-kadang, penanda kecil ditempatkan untuk mencatat perilaku air tanah sepanjang musim. Pengamatan ini, yang dilakukan dengan tenang dan berpengalaman, memungkinkan perencanaan pekerjaan di masa mendatang tanpa mengubah struktur alami lanskap. Pada tengah hari, beberapa keluarga menyiapkan kayu bakar yang akan mereka gunakan selama jam-jam yang lebih dingin. Potongan-potongan yang dikumpulkan beberapa hari sebelumnya dipotong menjadi bagian-bagian dengan ukuran yang sesuai. Suara alat yang memukul kayu berulang dengan ritme yang stabil, tanpa percepatan atau jeda yang tiba-tiba. Setiap batang kayu diatur dengan cermat di tumpukan penyimpanan. Mengatur kayu bakar adalah bagian mendasar dari persiapan rumah tangga sehari-hari. Di bagian lain lembah, beberapa penduduk bekerja dengan bahan-bahan tradisional. Beberapa memilah serat tumbuhan yang nantinya akan digunakan dalam tekstil atau barang-barang rumah tangga. Prosesnya melibatkan pemisahan bagian-bagian yang dapat digunakan dari setiap tumbuhan dan membiarkan bahan-bahan tersebut mengering di area yang berventilasi baik. Aktivitas ini membutuhkan kesabaran, karena setiap serat harus diperiksa dengan cermat untuk menghindari ketidaksempurnaan yang dapat memengaruhi fungsi akhirnya. Di daerah yang lebih terpencil, kelompok-kelompok kecil menggunakan alat-alat pertukangan ringan. Mereka menyesuaikan potongan kayu, mengganti penyangga yang aus, atau membangun struktur kecil untuk penggunaan sehari-hari. Tugas-tugas ini menjaga peralatan komunitas dalam kondisi baik dan memastikan bahwa semuanya berfungsi saat dibutuhkan. Ketelitian dalam melakukan pekerjaan ini adalah hasil dari pengalaman yang terakumulasi selama beberapa generasi. Menjelang sore hari, suara-suara di lembah sedikit berubah. Pergerakan orang melambat dan aktivitas menjadi lebih terfokus. Beberapa penduduk memeriksa area penyimpanan tempat makanan dan peralatan disimpan. Ruang-ruang ini harus tetap terorganisir untuk memudahkan akses ke produk dan mencegah pembusukan. Wadah diperiksa, alat-alat disimpan, dan barang-barang yang membutuhkan perbaikan disisihkan. Di tempat lain, area pertanian yang lebih luas mendapat perhatian ekstra. Tiang-tiang disesuaikan, pagar diperkuat, dan gulma yang tumbuh cepat dibersihkan. Tanah mempertahankan kelembapan siang hari, memungkinkan bagian-bagian kecil dikerjakan tanpa kerusakan. Setiap intervensi dilakukan dengan tepat dan merupakan bagian dari rutinitas yang menjaga produksi lembah tetap stabil. Di area dengan pohon buah-buahan, kondisi tunas diperiksa. Pengamatan detail memungkinkan identifikasi cabang yang terpengaruh oleh cuaca atau hewan lokal. Koreksi dilakukan dengan alat-alat kecil yang memungkinkan pemotongan tanpa merusak struktur utama. Perawatan ini memastikan bahwa pohon-pohon terus tumbuh kuat. Sebelum hari mulai gelap, lembah menjadi lebih tenang. Orang-orang kembali dari tugas mereka dengan gerakan santai. Alat-alat disimpan di rak tempat mereka diurutkan sesuai dengan penggunaannya, dan ruang kerja dibersihkan agar semuanya siap untuk hari berikutnya. Suara air kembali terdengar di jam-jam terakhir ini, pengingat bahwa bahkan dalam keheningan, lembah mempertahankan ritmenya sendiri. Ketika kegelapan, juga mengawasi. Saat malam tiba, arus udara yang mengalir di lembah memperoleh ritme yang lebih jelas dan pergerakannya menjadi terasa bahkan dari dalam rumah. Area di dekat air menunjukkan variasi halus dalam pergerakan udara, tanda-tanda yang mudah dikenali oleh penduduk. Perubahan lingkungan malam hari ini berfungsi sebagai titik acuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda sebelum kegelapan sepenuhnya menyelimuti. Pada jam ini, beberapa orang keluar untuk memeriksa area yang paling terpapar cuaca malam. Arus udara menguat di tempat-tempat tertentu dan perlu untuk mengamankan atap, mengencangkan tali, atau memperkuat bagian luar yang dapat mengendur karena kelembapan pagi hari. Pemeriksaan ini dilakukan dengan lampu yang hanya menerangi sebagian kecil lingkungan sekitar, tanpa mengganggu kegelapan yang mendominasi lembah. Di jalan setapak yang menghubungkan rumah-rumah, lampu-lampu kecil menandai jalan. Lampu-lampu ini tidak dimaksudkan untuk menerangi sepenuhnya, tetapi lebih untuk menunjukkan arah yang akan diikuti oleh mereka yang masih bergerak.
Lampu-lampu tersebut ditempatkan pada ketinggian yang tepat untuk menghindari silau dan memungkinkan mata untuk menyesuaikan diri secara alami dengan cahaya redup. Cahaya redup dan konstan mereka bertindak sebagai penunjuk arah yang senyap bagi mereka yang pulang. Di dalam rumah, aktivitas melambat meskipun tidak berhenti sepenuhnya. Beberapa keluarga memanfaatkan malam hari untuk mengatur barang-barang yang digunakan di siang hari. Peralatan dibersihkan, hasil panen kecil disimpan, dan serat atau bahan untuk hari berikutnya disiapkan. Interior rumah terasa hangat berkat lampu minyak atau lampu lembut yang ditempatkan secara strategis. Udara segar yang masuk melalui ventilasi atap membawa aroma yang bervariasi sesuai musim. Pada malam yang dingin, aroma kering turun dari pegunungan. Pada musim yang lembab, aroma tumbuh-tumbuhan bercampur dengan aroma kayu. Penghuni merasakan nuansa ini tanpa perlu keluar rumah, karena arsitektur itu sendiri memungkinkan iklim luar untuk mewujudkan dirinya dalam detail halus di dalam rumah. Di daerah lembah yang lebih terpencil, beberapa orang melakukan tugas yang hanya dapat dilakukan pada malam hari. Mereka yang bekerja dengan bahan yang membutuhkan suhu rendah memanfaatkan jam-jam ini untuk mempersiapkan beberapa barang. Di ruang yang berventilasi baik, daun, serat, atau produk lain yang perlu dikeringkan perlahan jauh dari sinar matahari dihamparkan. Kegelapan mendukung proses-proses ini, mencegah hilangnya kelembapan atau perubahan bentuk akibat panas. Suara-suara hewan juga berubah pada saat ini. Burung-burung nokturnal kecil mengeluarkan kicauan singkat dari perbukitan dan serangga bergetar di dedaunan, menciptakan gema yang menyatu dengan gemuruh aliran sungai. Kombinasi suara-suara ini membentuk ritme alami yang menyertai malam tanpa mengganggunya. Penduduk setempat mengenali tanda-tanda ini sebagai bukti bahwa lembah tersebut mempertahankan keseimbangannya. Di daerah-daerah tertentu, beberapa penduduk berpatroli untuk mengamati kemungkinan perubahan cuaca. Awan yang turun dari pegunungan dapat menandai hujan tiba-tiba atau variasi suhu yang akan memengaruhi fajar. Patroli ini dilakukan dalam diam, berjalan di sepanjang jalan setapak yang hampir tidak memantulkan cahaya. Mereka yang melakukan tugas ini secara mental mencatat apa yang mereka lihat dan kembali tanpa mengganggu ketenangan lingkungan.